wabarakatuh sahabat YouTube semua. Apa kabar nih di masa tetap pandemi seperti ini? Semoga kita semua tetap sehat-sehat selalu ya. Dan untuk rekan-rekan yang sedang sakit, semoga sakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan disehatkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada video kali ini, saya berkesempatan untuk men-share ke kalian semua tentang perbedaan daring dan luring. Semenjak terjadinya pandemi wabah COVID-19 ini memberikan keresahan, kecemasan, dan juga ketakutan pada masyarakat. COVID-19 ini merupakan virus yang berasal dari Wuhan, tepatnya dari kota Cina, yang pada akhirnya menyebarlah ke seluruh dunia. Untuk mengurangi penyebaran COVID-19 ini, pemerintah memberikan edaran kepada seluruh instansi pendidikan untuk menghentikan pembelajaran secara tatap muka atau face to face secara langsung. Baik itu di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan kampus. Sehingga mengalihkan pembelajarannya itu di rumah saja sampai keadaan benar-benar memungkinkan untuk kembalinya melakukan pembelajaran tatap muka secara langsung atau face to face di sekolah. Nah, untuk itu yuk kita simak videonya bersama-sama. Perbedaan pembelajaran daring dan pembelajaran luring. Daring. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, daring adalah akronim dalam jaringan yang artinya itu terhubung melalui jaringan komputer, jaringan internet, dan sebagainya. Artinya, seorang guru, seorang dosen, siswa, ataupun mahasiswa kini melakukan kegiatan belajar secara online, termasuk pemberian tugas tanpa bertatap muka secara langsung. Seperti yang kita ketahui, daring ini menggunakan aplikasi Zoom, Google Meeting, WA, YouTube, Ikhlas, dan yang lainnya untuk memudahkan antara peserta didik dan juga pendidik agar tetap berinteraksi dalam pembelajaran. Nah, dalam pembelajaran daring pun tentunya memiliki berbagai kendala yang dihadapi, baik itu pendidik maupun peserta didik. Mulai dari masalah teknis, misalnya seperti gangguan jaringan, biaya kuota, cara mengoperasionalkan aplikasi pendukung pembelajaran, misalnya tadi seperti Zoom, Google Meet, Ikhlas, dan lain-lain. Bagaimana cara menampilkan PPT dalam pembelajaran berlangsung, rendahnya partisipasi peserta didik dalam pembelajaran, materi yang disampaikan belum jelas, atau materi yang belum tersampaikan, belum paham, diberikan tugas yang begitu banyak sekali. Berhasilnya suatu pembelajaran ditentukan dari berbagai macam komponen yang saling berinteraksi. Nah, komponen pembelajaran yaitu diantaranya ada dosen atau pendidik, mahasiswa atau peserta didik, tujuan, materi, metode, dan juga strategi pembelajaran. Adapun kelebihan dari pembelajaran daring yaitu diantaranya peserta didik bisa belajar di rumah sehingga bisa menghemat waktu dan juga menghemat tenaga untuk tidak pergi ke sekolah ataupun untuk tidak pergi ke kampus. Peserta didik juga akan terbiasa menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Selain itu, peserta didik juga ikut berkontribusi dalam memutus rantai penyebaran wabah COVID-19 dan tentunya terhindar dari virus COVID-19 ini. Dalam dunia pendidikan, tidak ada sebuah pembatasan dalam pembelajaran. Selama peserta didik itu mau belajar, walaupun adanya bencana ataupun musibah yang tidak diduga, seperti halnya virus ini. Hal ini bukanlah suatu halangan membuat proses belajar mengajar harus terhenti. Justru dengan adanya
Musibah ini merupakan salah satu tantangan tersendiri gitu, salah satu tantangan tersendiri bagi dunia pendidikan untuk bisa lebih kreatif dan juga bisa lebih inovatif. Nah, itu pembahasan daring ya teman-teman semuanya. Sekarang langsung beralih ke pembahasan luring. Luring. Sistem pembelajaran luring merupakan sistem pembelajaran yang perlu tatap muka secara langsung, baik itu peserta didik maupun pendidik itu yang sendiri. Dalam pembelajaran luring ini, peserta didik belajar dari buku pegangan yang mereka punya, buku pegangan yang diberikan oleh pendidik, dan juga pengetahuan dari seorang pendidik tersebut. Dalam pembelajaran luring, peserta didik diberikan tugas oleh pendidik, namun mereka itu harus mengambilnya gitu ke sekolah. Dan tugas tersebut itu dikumpulkan ketika pendidik sudah menetapkan tanggal, hari, dan pukul berapa untuk dikumpulkan tugasnya tersebut. Misalnya itu seperti adik saya nih, setiap hari Senin mereka selalu mengambil tugas ke sekolah, dan untuk Sabtu kedepannya itu mereka akan menyetorkan tugasnya tersebut gitu. Jadi setiap harinya mereka selalu mengerjakan tugas dari Senin sampai hari Jumat seperti itu. Nah, dan yang terakhir ini ada si pendidiknya ini mendatangi itu rumah satu persatu peserta didik yang rumahnya itu dekat dengan lingkungan sekolah gitu. Jadi kayak si gurunya ini tuh memberikan tugas kepada peserta didik, namun si gurunya itu datang langsung ke rumahnya yang sudah dibentuk kelompok gitu dalam kelasnya tersebut, seperti itu. Nah, mungkin cukup sekian materi yang saya paparkan kepada rekan-rekan semuanya. Semoga kalian semua tidak puas apa yang saya bicarakan, apa yang saya share ke kalian. Dan saya pribadi meminta maaf kepada rekan-rekan semuanya apabila tutur kata saya kurang berkenan di hati rekan-rekan semuanya. Mohon dimaafkan. Ditutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Is it the truth that I talking trash?